Bursa kasus kekerasan dalam rumah tangga kian mengkhawatirkan. Dalam 2 bulan terakhir, kasus KDRT banyak memakan korban jiwa. Anak yang seharusnya mendapatkan perlindungan dan kasih sayang dari orang tua justru menjadi korbannya. Dua-duanya korban. Rumah yang seharusnya menjadi tempat terbaik mendapat kebahagiaan kerap kali berujung petaka. Pelaku utamanya tak lain adalah orang tua yang kemudian mengaku hilaf main tangan pada buah hati. Penganiayaan yang dilakukan bahkan berakhir hilangnya nyawa sang buah hati. Seperti yang baru saja terjadi beberapa hari lalu di Rawagabus, Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat. Seorang suami siri tega menyiramkan air keras ke istri dan anaknya yang masih berusia 1,5 tahun. Keduanya tewas usai kejadian. Menurut tetangga, sebelum peristiwa terjadi, mereka mendengar cekcok mulut korban dengan pelaku yang berprofesi sebagai tukang urut dan penjual cairan pembersih lantai. Masih di bulan Desember, seorang ayah di desa Klopo Sawit, Lumajang, Jawa Timur juga kedapatan tega menganiaya buah hatinya yang masih berusia 6 tahun. Pelaku menyiramkan air panas pada buah hatinya hanya karena sang anak sering buang air sembarangan. Tak hanya pihak ayah, sang ibu pun bisa menjadi pelaku kekerasan. Di Surabaya, Jawa Timur misalnya, seorang ibu kandung tega menganiaya buah hatinya yang berumur 6 tahun hingga tewas. Alasannya, pelaku emosi menghadapi anaknya yang kerap menangis. Hal serupa juga terjadi di Sragen, Jawa Tengah. Seorang ibu membunuh anak kandungnya gara-gara kesal sang anak kerap membuat keributan di dalam rumah. Deretan kasus ini menambah daftar kelam kekerasan dalam rumah tangga. Komnas Perlindungan Anak mencatat sepanjang tahun 2020 hingga 2022, kasus KDRT dengan anak menjadi korbannya sebanyak 2.736 kasus atau naik sekira 56%. Sementara data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sejak tahun 2020 hingga 2022 terus terjadi peningkatan kasus kekerasan dalam rumah tangga. Kita harapkan bagaimana pemerintah hadir. Jadi kalau pertanyaannya apakah pemerintah hadir? Hadir, tetapi tidak ada evaluasi terhadap itu. Sehingga terjadi terus-menerus sekalipun pendekatannya dilakukan adalah pendekatan hukum. Dari jumlah kasus KDRT, mayoritas berawal dari konflik antara suami istri. Sebagai target yang paling tak berdaya, anak, utamanya yang di bawah umur, lantas jadi sasaran. Padahal suami istri yang berperan sebagai orang tua wajib menjadi tonggak keharmonisan rumah tangga. Keduanya harus mampu mengerti tugas dan tanggung jawab. Jadi memang peran daripada pemerintah, peran daripada tokoh agama, peran daripada pendidikan kita harus bisa diberikan. Sejak anak-anak remaja ini bahwa tugas dan tanggung jawab menjadi keluarga adalah tugas yang berat, tidak mudah. Justru itu harus dipersiapkan termasuk keterampilan mengelola emosi marah. Betapapun tidak harmonisnya sebuah hubungan, tak ada dalih yang bisa membenarkan tindak kekerasan. Pastikan sejak awal untuk tidak memberi ruang bagi bibit-bibit kekerasan, baik itu lisan maupun perbuatan. Pasangan orang tua juga harus bisa berlapang dada, mengesampingkan ego dan bekerja sama, serta menjauhi perselingkuhan demi menjaga keharmonisan berumah tangga. Tim Liputan melaporkan.